Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kabel semrawut di Kota Banjarmasin segera ditertibkan. Penataan jaringan utilitas udara Kota Banjarmasin tidak merusak trotoar kota. Buka pasar murah di Banjarmasin, Wamen UMKM Republik Indonesia apresiasi gerakan ekonomi rakyat di Banjarmasin. Pemandangan kabel kusut dan tiang fiber optik semrawut yang selama ini merusak estetika kota akhirnya akan segera ditertibkan pemerintah Kota Banjarmasin untuk memastikan penataan jaringan utilitas udara yang akan dimulai tahun ini. Janji tersebut ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadia usai menggelar pertemuan penting dengan para vendor jaringan kabel di Balai Kota. Seluruh vendor sepakat mengikuti kebijakan Wali Kota Banjarmasin. Penataan kabel ini pun mendapat dukungan penuh. Penataan akan dilakukan dengan sistem ducting bawah tanah, menggantikan kabel-kabel yang sebelumnya bergelantungan di atas. Ada dua opsi yang dibahas, menggunakan pipa besar bersama atau sistem saluran gendong dalam drainase. Namun ia menegaskan proses ini tak boleh mengganggu fungsi utama drainase. Oleh sebab itu, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih mendalam dalam rapat koordinasi lanjutan. Ini sudah rapat yang ketiga rapat koordinasi yang ketiga, tapi hari ini langsung dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota terkait penataan kabel-kabel fiber optik yang kita lihat saat ini kan mungkin masih belum tertata rapi kayak gitu. Nah, sehingga arahan beliau untuk mempercantik kota dan juga untuk keselamatan pengguna jalan ya. Nah, itu direncanakan akan coba kita tata dengan diturunkan atau seperti apa gitu. Nanti teknisnya habis ini kami rapat lagi dengan para vendor semua tadi, seluruh vendor yang hadir yang diundang itu sepakat untuk mengikuti kebijakan dari Pak Wali Kota. 3 kawasan strategis bakal menjadi proyek percontohan, yaitu Jalan Lampu Mangkurat, Jalan Pangeran Samudra, dan Jalan Hasanuddin HM. Namun untuk penataan di titik-titik crossing jalan nasional, pemerintah Kota Banjarmasin masih perlu berkoordinasi dengan pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional. Fudail Danut Fidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin pastikan proyek penataan kabel jaringan utilitas tidak akan merusak trotoar kota. Langkah ini diambil dengan menerapkan konsep saluran gendong, yakni menempatkan kabel utilitas di dalam saluran drainase bawah tanah tanpa mengganggu konstruksi trotoar yang baru dibangun. 3 kawasan yang menjadi proyek percontohan adalah Jalan Lampu Mangkurat, Jalan Pangeran Samudra, dan Jalan Hasanuddin HM. Semuanya memiliki trotoar baru yang menjadi perhatian publik. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PPR Kota Banjarmasin, Syafiq Huwaida, mengatakan desain trotoar memang sudah dirancang mengakomodasi jalur kabel utilitas di dalam saluran drainase. Kabel ditempatkan di dalam drainase di bawah trotoar, tapi tidak mengganggu aliran air. Bahkan pekerja bisa masuk lewat manhole tanpa perlu membongkar trotoar. Dengan ukuran drainase yang cukup besar, yakni sekitar 1 kali 1 meter, para pekerja memiliki ruang gerak yang cukup untuk proses instalasi kabel. Hal ini diyakini sebagai solusi terbaik untuk menghindari kesemrawutan kabel udara yang selama ini menghiasi langit Banjarmasin. Untuk trotoar memang beberapa ruas yang utama kita kan sudah kita laksanakan perbaikan, terutama di Jalan Pangeran Samudra, Jalan Lampu Mangkurat, Jalan Hasanuddin, itu kan sudah kita laksanakan perbaikan. Otomatis di sana kan di sekitar trotoar itu ada utilitas, salah satunya mungkin kabel-kabel fiber optik.
Nah itu pada saat pelaksanaan rekonstruksi trotoar tersebut kami sudah menyediakan media untuk perletakan kabel-kabel fiber optik tersebut. Posisinya ada di dalam saluran drainase di bawah trotoar, tapi tidak terendam atau mengganggu penampang basah dari saluran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Kota Banjarmasin telah berkomitmen melakukan penataan kabel dan tiang fiber optik yang semrawut di sepanjang kota dalam tahun ini. Para vendor penyedia jaringan pun dikabarkan sudah menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di tengah tekanan ekonomi dan ancaman inflasi yang masih membayangi, Kota Banjarmasin terus eksis menunjukkan aksi nyata. Terbaru, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kementerian UMKM Republik Indonesia, pelaku usaha dan lembaga perbankan bersatu dalam gelaran Pasar Murah dan Bazar Produk IKM UMKM yang diadakan di halaman Masjid Jami, Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, Kamis kemarin. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri UMKM Republik Indonesia Helvi Yuni Moraza ini diikuti sebanyak 50 IKM binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, 10 UMKM binaan Bank Kalsel dan 15 UMKM binaan BRI. Selain itu, 1.000 paket sembako bersubsidi disediakan hanya dengan harga Rp49.000 per paket dari harga pasar sebesar Rp73.000. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM. Helvi Yuni Moraza dalam kunjungannya mengapresiasi dan mengklaim sinergi yang coba ditampilkan Kota Banjarmasin ini patut menjadi contoh nasional. Ya, saya lihat kolaborasi bagus ya. Itu di sini transaksi bunga dari semua itu ya. Kemudian ada pembinaan ya dari semua kementerian, ada BI, ada Bank Kalsel, dan ada juga dari ini mungkin ada atau BTN. Tapi yang jelas arahan dari Pak Prabowo tentang kolaborasi semua stakeholder dalam ini jalan, dan saya tentu saja dalam hal ini mengapresiasi Pemda Kota Banjarmasin mengadakan acara seperti ini di tengah isu polusi pasar, kita tidak menyambutnya modernisasi. Nah, tentu saja kolaborasi semua pihak ini yang saya yakini tentu misinya wali kota dengan jajaran yang komitmennya tentang pemberdayaan usaha. Ini adalah menjadi salah satu dukungan daripada Kementerian UMKM dalam mendukung, mensupport dalam penyaluran dana KUR yang ada khususnya di Kota Banjarmasin. Ini juga menjadi pacuan kita. Mudah-mudahan nantinya dengan dukungan dari Pak Wakil Menteri, Wakil Menteri yang datang ke Kota Banjarmasin, ini bisa menjadi penyemangat bagi para UMKM dan IKM yang ada di Kota Banjarmasin. Tadi jam berapa Pian Mantri itu Ibu? Dari jam 8:30 sampai sekarang di berapa? Hanya dapat lumayan, hanya dapat. Tapi tahu Pasar Murah ini dari mana nih? Ini PRT yang kasih itu Pak Aib, berhubung PRT-nya dekat rumah, kasih kartunya, kasih kuponnya. Apa aja nih Pian tadi? Gula sama minyak goreng. Harganya Pak? Harganya 49.000. Itu tuh apa? Murah katok ya Pak? Ya lumayan lah bagi masyarakat kita yang di bawah ekonomi standar, cukup murah. Jadi Usai membuka pasar murah dan bazar, Wamen Helvi bersama Wali Kota meninjau rumah kemasan Banjarmasin, sebuah ruang edukatif dan promosi produk UMKM lokal. Di tempat ini, Wamen melihat langsung bagaimana kreativitas lokal dikemas untuk menembus pasar digital dan nasional. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kabel semrawut di Kota Banjarmasin segera ditertibkan.
Penataan jaringan utilitas udara Kota Banjarmasin tidak merusak trotoar kota. Buka pasar murah di Banjarmasin, Wamen UMKM Republik Indonesia apresiasi gerakan ekonomi rakyat di Banjarmasin. Usai berakhirnya proses seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2025-2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Rizaul Haq melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjarmasin Jumat kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Wamen meninjau langsung pelaksanaan dan evaluasi SPMB di 2 sekolah, yakni SMPN 7 dan SMAN 3 Banjarmasin. Ia mengapresiasi pelaksanaan SPMB yang dinilai berjalan lancar dan tertib. Fajar menyebut secara umum proses seleksi di Banjarmasin berlangsung tanpa hambatan berarti. Bahkan daya tampung sekolah diklaim masih seimbang dengan jumlah pendaftar. Ia juga menyoroti adanya sejumlah perbaikan dalam sistem SPMB tahun ini, terutama dalam hal transparansi dan kepastian seleksi. Salah satunya adalah kejelasan kuota penerimaan berdasarkan 4 jalur seleksi, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Meski sempat menerima keluhan dari orang tua soal titik koordinat domisili, Fajar menilai panitia telah menunjukkan kinerja yang responsif. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memastikan dukungan penuh pihaknya terhadap pelaksanaan SPMB ini. Terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Rian Utama menyampaikan bahwa sejumlah sekolah di kota ini masih kekurangan jumlah pendaftar dalam proses SPMB tahun ini. Rian menambahkan pihaknya telah melakukan rapat internal untuk membahas pengumuman lanjutan dan merumuskan langkah strategis. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebanyak 100 kafilah asal Kabupaten Balangan dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar. Keseluruhan kafilah terdiri dari 60 peserta lomba, 8 orang pendamping, 39 ofisial dan pelatih, serta 3 orang tim medis. Mereka akan bertanding pada 10 cabang lomba dari tanggal 19 hingga 27 Juni. Wakil Bupati Balangan menyebutkan para kafilah yang berangkat adalah peserta terbaik yang telah melalui proses seleksi ketat di MTQ tingkat kabupaten sebelumnya. Ia juga menyampaikan pesan agar para peserta menjaga kondisi kesehatan selama ajang berlangsung. Di antara kafilah ini, sebagian adanya adalah para peserta, yakni putri-putri Balangan, yang akan unjuk kemampuan nanti di berbagai cabang lomba. Peserta ini tentunya adalah putri-putri terbaik yang kita telah seleksi dengan ketat. Yang buatnya adalah MTQ tingkat kabupaten, bagaimana di tingkat kabupaten, MTQ di tingkat provinsi bukan hanya ajang meraih prestasi, namun semua itu sekaligus merupakan ajang untuk mendorong para peserta lebih giat lagi, mengasah kemampuan, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun kualitas pribadi yang lebih baik, sehingga nanti mampu menjadi modal dan motivasi yang lebih kuat dalam meningkatkan pengalaman Al-Quran sebagai dasar membangun daerah yang unggul. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Balangan juga menyediakan bonus umroh bagi kafilah yang berhasil meraih juara 1-3 sebagai bentuk apresiasi dan dukungan untuk memacu semangat para peserta. Kegiatan pelepasan kafilah ini diharapkan dapat memberikan dorongan moral serta menumbuhkan rasa kebanggaan baik bagi kafilah maupun masyarakat Balangan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah.
Untuk itu, Pambanjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pambanjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pambanjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kabel semrawut di Kota Banjarmasin segera ditertibkan. Penataan jaringan utilitas udara Kota Banjarmasin tidak merusak trotoar kota. Buka pasar murah di Banjarmasin, Wamen UMKM Republik Indonesia apresiasi gerakan ekonomi rakyat di Banjarmasin. Bupati Kabupaten Barito Kuala Bahrul Ilmi menghadiri acara syukuran lahan Brigade Pangan bertajuk Pangan Lestari yang diselenggarakan di Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kamis kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Bahrul Ilmi menyampaikan pentingnya pengelolaan air untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Ia menyoroti bahwa penggunaan mesin tanam yang disesuaikan dengan kondisi air menjadi kunci keberhasilan tanam di wilayah tersebut. Sebagai solusi, Bupati menggagas pembangunan tanggul seluas 5 hektar untuk mengatur sistem irigasi secara lebih baik. Bupati berharap pola pertanian 3 kali panen dalam setahun bisa diterapkan secara luas di Kabupaten Barito Kuala. Tim Liputan Kalsel Pos melaporkan.
PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.